Coba bayangin deh, suatu hari nanti kamu pulang ke kampung halaman. Terus kamu sadar, SD tempatmu sekolah dulu udah tutup. Bukan karena bangunannya rusak, bukan karena pindah lokasi, tapi karena udah nggak ada muridnya. TK di sebelahnya berubah jadi panti jompo. Lapangan yang dulu banyak anak main bola sekarang kosong. Dan anehnya lagi, banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang masih harus kerja. Bukan karena mereka bosan di rumah ya, tapi karena memang nggak ada pilihan lain. Dan semua itu tadi udah terjadi di Jepang. Selama bertahun-tahun, kita menganggap Jepang sebagai negara yang hampir sempurna. Ekonominya maju, teknologinya canggih, disiplinnya luar biasa. Dan umur harapan hidupnya termasuk yang tertinggi di dunia. Tapi di balik semua itu, ada satu masalah yang bahkan uang triliunan yen gak bisa menyelesaikannya. Mereka kehabisan bayi. Dan ketika sebuah negara mulai kehabisan bayi, masalahnya ternyata bukan cuma jumlah penduduk yang berkurang. Ekonomi ikut melambat, sekolah mulai tutup, rumah kosong makin banyak, jumlah pekerja terus turun, sementara jumlah lansia terus tambah. Sampai akhirnya seluruh struktur negara mulai berubah. Dan disinilah bagian yang paling mengkhawatirkan. Karena gejala yang sama pelan-pelan mulai muncul di Indonesia. Mungkin beberapa dari kita ada yang mikir, Indonesia beda lah. Orang Indonesia kan masih banyak. Kita masih padat, masih di mana-mana dan nggak mungkin lah orang Indonesia kekurangan penduduk. Dan emang, hari ini kita masih punya sekitar 280 juta penduduk. Tapi ternyata jumlah penduduk yang besar itu belum tentu berarti bayi yang lahir juga banyak. Karena sebenarnya yang menentukan masa depan sebuah negara bukan seberapa banyak penduduk hari ini, tapi seberapa banyak anak yang lahir hari ini. Dan justru disitulah Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang menarik. Dalam beberapa dekade terakhir, angka kelahiran Indonesia itu terus menurun. Di kota-kota besar, rata-rata pasangan punya jauh lebih sedikit anak dibandingkan orang tua mereka dulu. Fenomena ini bukan kebetulan, dan ternyata alasan dibaliknya mirip banget sama apa yang udah duluan terjadi di Jepang. Biaya hidup naik, harga rumah semakin sulit dijangkau, usia menikah semakin mundur, dan beban generasi sandwich. Sampai muncul pertanyaan yang mungkin sering terlintas di beberapa orang. Kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan, emang kita bisa punya anak? Nah, di video ini kita nggak akan cuma bahas kenapa Jepang mengalami krisis kelahiran. Tapi kita juga akan lihat apakah Indonesia benar-benar sedang berjalan ke arah yang sama. Kalau iya, seberapa jauh? Dan yang lebih penting, kalau tren ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi di Indonesia 20 tahun yang akan datang? Mari kita bahas. Kalau kita ngomongin Jepang, yang pertama kali terlintas di kepala kita pasti teknologi, kereta super cepat, anime, budaya disiplin, atau mungkin negara yang hampir semuanya serba beres. Dan ya emang sih, selama puluhan tahun, Jepang sering dijadikan contoh negara maju yang sukses. Pendapatan masyarakatnya tinggi, pelayanan publiknya bagus, kriminalitas rendah, dan harapan hidupnya termasuk yang tertinggi di dunia. Kalau lihat semua itu, harusnya Jepang jadi tempat yang ideal buat membangun keluarga. Harusnya orang-orang di sana semangat punya anak, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Di dunia demografi, ada angka yang sangat penting, namanya Total Fertility Rate atau TFR. Sederhananya, ini adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya. Nah, supaya jumlah penduduk suatu negara tetap stabil, angka TFR harus berada di sekitar 2,1 anak per perempuan. Kenapa bukan 2? Karena pada kenyataannya, nggak semua anak itu tumbuh sampai dewasa. Nggak semua orang menikah, dan nggak semua perempuan punya anak. Jadi, angka 21 ini dianggap sebagai batas minimal agar satu generasi bisa menggantikan generasi sebelumnya. So you need to have a fertility level which is around 2.1. That's essentially the number of children you need to have in a population for the population to become stable over time. So you're replacing the adults with new children. Nah, sekarang coba lihat Jepang. Angkanya bukan 2, bukan 1,5, tapi cuma sekitar 1,15. Artinya, setiap generasi baru di Jepang, jumlahnya selalu lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Dan kalau kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun, hasilnya sederhana. Bukan ledakan jumlah penduduk, tapi penyusutan jumlah penduduk. Ini bukan sesuatu yang langsung terasa dalam 1 atau 2 tahun, tapi seperti bunga majemuk. Perubahannya kecil di awal, tapi dampaknya sangat besar setelah beberapa generasi. Makanya, krisis demografi itu sering disebut sebagai krisis yang datang diam-diam. Saat orang mulai sadar, biasanya semuanya udah terlambat. Efeknya ternyata jauh lebih besar daripada sekedar kehabisan bayi. Ketika jumlah anak terus menurun, sekolah mulai kehilangan murid.
Di banyak daerah pedesaan, rumah-rumah mulai kosong karena pemiliknya meninggal dan nggak ada generasi muda yang kembali buat nempatin rumah itu. Rumah-rumah kosong ini bahkan punya istilah khusus di Jepang, Akiya. Sementara itu, di kota-kota besar, jumlah pekerja usia produktif terus menyusut. Padahal orang tua yang harus dilayani makin banyak. Akibatnya, makin banyak lansia yang tetap kerja meskipun usia mereka udah melewati umur pensiun. Bukan karena semuanya ingin tetap aktif, tapi karena ekonomi dan struktur masyarakat ikut berubah. Nah, disinilah sebenarnya orang banyak salah paham. Mereka mikir kalau orang-orang Jepang itu malas punya anak. Padahal, itu bukan penyebabnya, itu cuma gejalanya. Pertanyaan yang jauh lebih menarik justru adalah kenapa anak muda di Jepang itu nunda nikah atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali? Apakah karena mereka nggak suka anak kecil? Atau emang ada sesuatu yang berubah dari cara hidup masyarakat modern? Dan ternyata jawabannya bukan hanya terjadi di Jepang. Negara-negara tetangganya, mulai dari Korea Selatan, Taiwan, Cina, sampai Singapura ngalamin pola yang sama. Artinya, ini bukan lagi masalah satu negara. Ini adalah fenomena yang sedang melanda seluruh Asia Timur. Dan dari situlah kita mulai bisa memahami kenapa Indonesia juga harus mulai waspada. Kalau kita lihat datanya, ada sesuatu yang sangat menarik. Korea Selatan, Taiwan, Cina, Singapura, dan Jepang sama-sama mengalami penurunan angka kelahiran yang sangat drastis. Bahkan, beberapa negara itu sekarang memiliki total fertility rate di bawah 1 anak per perempuan. Padahal budaya mereka beda, bahasa mereka beda, sistem politiknya beda, dan agama mereka juga beda. Kalau gitu, sebenarnya apa yang mereka alami bersama? Nah, jawabannya bukan satu hal, tapi gabungan banyak tekanan yang datang bersamaan. Harga rumah terus naik, biaya membesarkan anak semakin mahal, persaingan kerja semakin ketat, dan jam kerja yang semakin panjang. Sementara, kehidupan di kota membuat biaya hidup semakin meningkat. Akibatnya, menikah bukan lagi keputusan yang sederhana, apalagi punya anak. Nah, di Korea Selatan, muncul gerakan yang dikenal sebagai 4B Movement, 4 penolakan. Tidak menikah, tidak pacaran, tidak punya anak, dan tidak berhubungan seksual. Bagi sebagian perempuan muda, itu adalah sebagai bentuk protes terhadap tekanan sosial dan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Sementara di Cina muncul istilah tangping yang artinya tuh rebahan. Ini bukan sekedar malas kerja ya, tapi ini tuh simbol perlawanan terhadap kehidupan yang dianggap terlalu kompetitif. Pesannya sederhana, kalau untuk hidup sendiri aja kesusahan, ngapain harus terus nurutin tuntutan yang makin besar? Nah, yang menarik, semua fenomena ini sebenarnya bukan penyebab utama. 4B, tangping, nunda nikah, child free, semuanya lebih tepat dilihat sebagai respons. Respons terhadap perubahan ekonomi, perubahan budaya, dan perubahan cara hidup masyarakat modern. Karena pada akhirnya, keputusan memiliki anak hampir selalu diawali oleh satu pertanyaan sederhana. Emang hidupku udah cukup stabil buat ngebesarin anak? Dan ketika makin banyak orang menjawab belum, maka angka kelahiran pun mulai turun. Bukan karena tiba-tiba orang jadi benci anak kecil, tapi karena makin banyak yang ngerasa kalau mereka belum mampu jadi orang tua. The complications of buying a home, creating a family, and the expectation of what family life should look like economically is also obviously a pressure with the cost of living crisis, the inflationary house prices, the cost of tertiary education. Nah, kalau negara-negara maju di Asia Timur aja ngalamin hal kayak gitu, gimana dengan Indonesia? Yang sekarang biaya hidupnya terus naik, harga rumah juga makin sulit dijangkau, dan banyak anak mudanya yang menghadapi tekanan ekonomi yang juga nggak kalah besar. Ternyata, jawabannya mulai terlihat dari data kita sendiri. Apakah semua ini cuma masalah Jepang dan negara-negara Asia Timur? Atau Indonesia sebenarnya sedang berjalan menuju ke arah yang sama? Kalau kita lihat jumlah penduduk, jawabannya mungkin kedengaran aneh. Indonesia masih punya sekitar 280 juta penduduk. Setiap hari kita masih lihat kemacetan, transportasi umum masih penuh, dan sekolah masih rame. Jadi rasanya tuh mustahil Indonesia ngalamin krisis kayak Jepang. Tapi kayak yang aku bilang di awal video tadi, jumlah penduduk hari ini bukanlah indikator terbaik untuk melihat masa depan. Yang jauh lebih penting adalah berapa banyak anak yang lahir hari ini. Kalau kita lihat data BPS, terjadi perubahan yang sangat besar. Tahun 1970-an, rata-rata perempuan Indonesia memiliki 5-6 anak. Hari ini, angkanya turun drastis jadi cuma sekitar 2,18 anak per perempuan. Artinya,
Angka ini hanya sedikit di atas angka yang dibutuhkan untuk menjaga populasi agar tetap stabil. Di kota-kota besar, bahkan angkanya udah berada di bawah level replacement atau 2,1 itu tadi. DKI Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa provinsi lain udah nunjukin pola yang sama dengan negara-negara maju. Jadi kalau kita sekarang atau nantinya cuma pengen punya satu anak, atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali, itu bukan sekedar perasaan. Datanya emang lagi mengarah ke sana. Pertanyaannya, kenapa? Apakah generasi sekarang lebih individualis, lebih egois, atau nggak suka anak kecil? Menurutku jawabannya nggak sesederhana itu sih. Coba bayangin, satu orang umur 28 tahun tinggal di Jakarta, baru mulai bangun karir, gajinya mungkin lumayan. Tapi tiap bulan gaji itu langsung habis buat berbagai kebutuhan. Kontrak atau cicilan rumah, transportasi, makan, tagihan, dana darurat. Belum lagi kalau dia termasuk generasi sandwich, dia juga masih harus membantu orang tuanya. Sekarang, di tengah semua itu, dia selalu ditanya satu pertanyaan yang hampir selalu muncul tiap kumpul keluarga. Kapan nikah? Beberapa bulan setelah nikah, pertanyaannya berubah. Kapan punya anak? Padahal, punya anak bukan cuma soal hamil dan melahirkan. Ada biaya persalinan, susu, popok, imunisasi, daycare, sekolah, yang semua itu selalu naik tiap tahunnya. Jadi, yang lagi dihitung sama pasangan generasi kita hari ini bukan sekedar apakah aku pengen punya anak, tapi apakah aku benar-benar mampu ngasih kehidupan yang layak buat anakku nanti. Karena itulah kita mulai melihat perubahan cara pandang. Kalau dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak dari kita yang justru milih cuma punya satu anak, nunda punya anak, atau bahkan nggak mau punya anak sama sekali. Bukan karena kita benci keluarga ya, tapi karena biaya buat bangun keluarga itu makin berat. Dan kalau pola ini terus berlangsung, Indonesia bisa menghadapi masalah yang sama kayak Jepang. Bedanya, kondisi awal Jepang dan Indonesia ini ya sangat jauh beda. Dan disitulah letak kekhawatiran terbesar kita. Jepang memang sedang mengalami krisis kelahiran. Penduduknya terus menyusut, jumlah lansianya terus bertambah. Tapi itu semua terjadi setelah Jepang jadi negara maju. Ketika krisis demografi mulai benar-benar terasa, Jepang udah punya fundamental ekonomi yang kuat. Pendapatan masyarakatnya tinggi, infrastruktur kesehatannya maju, produktivitas industrinya termasuk yang terbaik di dunia, dan teknologinya berkembang pesat. Singkatnya, Jepang menjadi tua setelah mereka kaya. Indonesia, kita tahu sendirilah. Dalam ilmu ekonomi, ada istilah yang sangat menarik, getting old before getting rich. Artinya ya, sebuah negara mulai menghadapi ledakan penduduk lansia sebelum benar-benar mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Dan sebenarnya banyak ekonom yang udah ngingetin, inilah resiko yang sedang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Coba bayangin situasi Indonesia sekitar 20 tahun lagi. Jumlah penduduk usia produktif mulai berkurang. Artinya, jumlah orang yang bekerja, bayar pajak, dan menggerakkan ekonomi Indonesia makin sedikit. Di saat yang sama, jumlah lansia justru terus bertambah. Artinya, kebutuhan terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, dan biaya perawatan makin besar. Kalau produktivitas ekonomi nggak ikut meningkat, beban yang harus ditanggung negara juga akan makin berat. Masalahnya, struktur ekonomi Indonesia juga beda banget sama Jepang. Sebagian besar pekerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Artinya, banyak yang nggak memiliki dana pensiun yang memadai, pendapatannya nggak selalu tetap, dan ketika memasuki usia lanjut, sebagian dari mereka masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau jumlah lansia terus meningkat, sementara perlindungan sosial belum cukup kuat, tekanannya akan dirasakan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh keluarga mereka sendiri. Fenomena sandwich generation bisa menjadi semakin umum. Anak-anak usia produktif bukan hanya membiayai kehidupan mereka sendiri, tapi juga harus bantu orang tua yang udah nggak mampu bekerja. Itulah kenapa krisis demografi bukan hanya sekedar soal jumlah bayi yang lahir. Ini adalah masalah ekonomi, masalah tenaga kerja, masalah produktivitas, masalah sistem pensiun, masalah kesehatan, dan pada akhirnya masalah kualitas hidup. Kalau Indonesia gagal memanfaatkan sisa masa bonus demografi yang kita miliki hari ini, maka kita berisiko menghadapi situasi yang disebut para ekonom sebagai tua sebelum kaya. Bukan karena jumlah penduduk kita yang terlalu sedikit, tapi karena jumlah orang yang harus ditanggung bertambah lebih cepat daripada kemampuan negara untuk menopangnya. Untungnya, masa depan kayak gitu tuh belum tentu terjadi di Indonesia.
kita masih punya kesempatan buat belajar dari negara-negara yang lebih dulu ngalamin. Pertanyaannya tinggal, kita mau nggak manfaatin kesempatan itu? Atau justru malah ngulangi kesalahan yang sama? Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Jepang. Lalu, apakah Indonesia udah terlambat? Belum juga. Justru itulah kenapa kita harus banyak belajar dari Jepang. Karena krisis demografi nggak muncul dalam semalam. Prosesnya berlangsung puluhan tahun. Artinya, kita masih punya banyak waktu buat ngubah arahnya. Tapi caranya bukan sekedar buat nyuruh orang cepat nikah atau punya lebih banyak anak. Karena keputusan membangun keluarga nggak lahir dari slogan. Keputusan itu lahir dari rasa aman. Rasa aman bahwa kita punya pekerjaan yang stabil, rumah yang terjangkau, pendidikan yang baik, dan keyakinan bahwa anak yang kita lahirkan bisa tumbuh dengan kehidupan yang baik. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari Jepang. Masalahnya bukan karena generasi sekarang membenci anak. Masalahnya adalah semakin banyak orang yang ngerasa mereka belum mampu jadi orang tua. Dan kalau Indonesia mau menghindari nasib yang sama, yang dibangun bukan hanya soal angka kelahiran, tapi masa depan yang membuat orang berani membangun keluarga. Kalau menurut kalian, apa penyebab terbesar kenapa generasi kita nunda punya anak? Apakah benar karena faktor ekonomi atau karena faktor lain yang menurut kalian sama pentingnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten-konten lainnya.